dapat di sales counter JNE. Atau kunjungi website JLC di jlc.jne.co.id. Isi data diri kamu, nama, alamat email, nomor telepon. Pastikan kamu memasukkan nomor telepon yang aktif. Lokasi JNE terdekat, dan kode CAPTCHA. Selamat, kini kamu sudah menjadi member JLC. Sekarang, cek email kamu untuk mengetahui informasi, username, password, nomor member, dan panduan tentang JLC. Sekarang kartu JLC kamu sudah siap digunakan. JLC, satu kartu banyak keuntungan. Cara transaksi dengan JLC. Kunjungi sales counter JNE terdekat. Lakukan transaksi pengiriman. Tunjukkan e-card JLC untuk pencatatan transaksi kamu. Jangan lupa cek poin transaksi kamu melalui website JLC di jlc.jne.co.id. Tingkatkan terus transaksi kamu untuk mendapatkan bermacam keuntungan sebagai member. Cara penukaran poin JLC. Kunjungi website JLC di jlc.jne.co.id. Masukkan username kamu, password, dan kode CAPTCHA. Klik menu penukaran poin, lalu pilih hadiah yang kamu inginkan. Jangan lupa pastikan jumlah poin kamu mencukupi.
keranjang hadiah penukaran poin kamu. Pastikan sudah sesuai dengan keinginan. Kemudian, pilih lokasi pengambilan hadiah yang terdekat. Informasi cara dan syarat pengambilan hadiah. Untuk pengambilan hadiah, barang, dan voucher, kamu dapat mengambil di drop point yang sudah kamu pilih. Dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi email informasi penukaran poin, fotokopi kartu JLC, dan surat kuasa jika pengambilan hadiah diwakilkan. Untuk hadiah e-voucher, akan dikirimkan langsung ke alamat email yang terdaftar. Selamat, kamu sudah berhasil menukarkan poin kamu. Silahkan tunggu konfirmasi melalui email. JNE mempersembahkan Ngajak Online 2021 Kolaborasi Bisnis Online Kota Purwakarta. Terdapat 3 sifat utama yang harus dimiliki untuk dapat menjadi UMKM yang sukses, yaitu risk taker, opportunity seeker, dan resources collaborator. Untuk mendapatkan insight tersebut, bersama JNE kami hadirkan Iwan Ridwan, Branch Manager JNE Purwakarta, Raden Roro Ati Rinawati, Owner Sate Samarina, Aziz Bajri, Co-founder Bangsawan Group, dan Founder PT Batis Indo Nusantara. Dapatkan hadiah menarik dari JNE dengan menyaksikan acara ini sampai akhir. Halo Kota Purwakarta, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tasya yang akan menemani Bapak dan Ibu kita semua di sini di siang hari ini dalam acara kolaborasi bisnis online 2021 Ngajak Online 2021 Kota Purwakarta. Kota Purwakarta adalah kota ke-37 dari rangkaian acara kolaborasi bisnis online di tahun 2021 ini. Bapak dan Ibu, selamat datang semuanya. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa mengikuti acara ini hingga akhir dan mendapatkan banyak manfaat dari acara kita pada siang hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu, acara ini diselenggarakan oleh JNE dan Marketeers sebagai sarana untuk support dan juga sarana untuk menyemangati dan berkolaborasi terus dengan bisnis-bisnis online lokal di Indonesia. Selain itu, acara ini juga merupakan upaya JNE untuk merayakan hari ulang tahun Kota Purwakarta yang ke-190. Lalu Bapak dan Ibu, saya juga akan menyampaikan kalau di acara pada siang hari ini, kita juga akan melewati berbagai talk show, ada satu talk show utama dan juga akan ada Q&A, sesi tanya jawab dengan para pembicara kita yang menarik seputar bisnis online di siang hari ini. Jadi Bapak dan Ibu jangan lewatkan acara-acara kita rangkaian ini hingga selesai karena nanti akan ada obrolan menarik seputar bisnis online di masa pandemi terutama dan juga akan ada Q&A-nya. Bapak dan Ibu nanti silahkan boleh bertanya kepada 3 pembicara kita yang menarik pada siang hari ini. Lalu Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, saya akan mengucapkan terima kasih juga kepada semua media partner yang mendukung acara Kolaborasi Bisnis Online 2021 Kota Purwakarta, yaitu ada Ayo Purwakarta, RMOL Jabar, Sinar Jabar, Pikiran Rakyat, Media Jabar, Pikiran Rakyat Purwakarta, Jabar News, Headline Jabar, Ke1, Pasundan Express, dan Purwakarta Post. Oke, Bapak dan Ibu, acara ini masih kita selenggarakan secara online, kita masih tatap muka secara virtual untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Tapi walaupun kita ketemunya online, jangan sampai semangatnya reda, jangan sampai redup nih, tetap fokus hingga akhir dan buat Bapak dan Ibu semua yang punya teman-teman yang belum join, jangan lupa ajak teman-temannya untuk join di Zoom kita kali ini dan juga saya ingin menyampaikan kalau acara kita pada siang hari ini bisa juga disimak melalui kanal YouTube JNE. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sesi utama kita, ada baiknya kita juga berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita pada siang hari ini tetap lancar dan juga Bapak dan Ibu semua tetap semangat mengikuti hingga akhir.
Kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak dan Ibu nih, kalau kita ngomongin bisnis online, ada upaya JNE melalui ngajak online 2021 ini ketemu Bapak Ibu semuanya. Karena ini mengingatkan kita sekali lagi, walaupun pandemi ini banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, terutama bagi para pebisnis, juga kita nggak boleh lupa kalau ketika ada tantangan, pasti ada jalan keluar dan juga pasti ada kesempatan baru dalam berbisnis dan dalam berkegiatan. Apapun, nah, oleh karena itu kita mengingatkan Bapak dan Ibu sekali lagi untuk kalau kita ngomongin di pandemi ini, di krisis ini, jangan patah semangat dan juga harus tetap bisa berpikir apa nih selanjutnya, bisnis kita mau ngapain dan kita harus apa. Oleh itu, salah satunya agar Bapak dan Ibu bisa tetap terus berpikir kreatif, tetap bisa semangat, dan tetap bisa berpikiran, oh ada jalan keluar di setiap tantangan kita, salah satunya adalah dengan ikut ngajak online 2021, bisnis online kita pada siang hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, sekarang saya akan mengajak kita semua kenalan dengan pembicara-pembicara kita yang menarik nih di sesi kita ngajak online 2021 Kota Purwakarta. Saya perkenalkan satu persatu. Pertama, saya akan memperkenalkan kita kedatangan Head of Regional JNE Jawa Barat, ada Ibu Murah Lestari, akrab disapa Ibu Tari, sudah bergabung bersama kita. Halo, Bu Tari, selamat siang. Lalu juga sudah bergabung juga bersama kita ada Branch Manager JNE Purwakarta, ada Bapak Iwan Ridwan. Selamat siang Pak Iwan, selamat datang. Selamat siang Mbak Tasha. Halo, selamat siang Pak Iwan. Ya, terima kasih. Lalu juga saya akan memperkenalkan owner dari Sate Marangi Vakum Samarina, ada Ibu Raden Roro Ati Rinawati, akrab disapa Ibu Rina. Selamat siang Ibu Rina. Selamat siang. Selamat siang. Lalu selanjutnya ada Kang Aziz Bajri, co-founder Bangsawan Group. Halo Kang Aziz, selamat siang. Mbak Rina, selamat siang. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin udah ada fansnya Bu Rina atau ada fansnya Kang Aziz nih di sini. Udah nggak sabar mau ikutan talk show, tapi tunggu dulu ya. Sekarang saya akan mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara ini hingga akhir, karena nanti di akhir acara JNE akan bagi-bagi hadiah. Hadiahnya apa aja nih, aku sebutin satu persatu. Pertama, ada voucher free ongkir untuk Bapak dan Ibu senilai Rp100.000 dan juga poin GLC senilai 10 poin. Kalau diuangkan harganya Rp250.000, dan juga akan ada e-sertifikat webinar, nanti kita akan bagikan, dan juga akan ada hadiah menarik lainnya sepanjang acara ini, jadi jangan lewatkan. Sebagai tambahan, nanti Bapak dan Ibu akan ada voucher belanja, juga nanti saya akan bagikan bagaimana sih cara dapatnya. Sekarang saya mau membacakan bagaimana sih cara menggunakan voucher free ongkir senilai Rp100.000. Pertama, voucher free ongkir berlaku untuk kiriman dari Purwakarta ke kota tujuan lainnya di Indonesia. Voucher free ongkir ini tidak berlaku untuk packing kayu dan juga asuransi. Jika nilai transaksinya nanti Bapak dan Ibu melewati Rp100.000, jadi Bapak dan Ibu hanya akan membayarkan selisih biayanya saja. Sisa nilai voucher tidak dapat diuangkan. Penukaran voucher dapat dilakukan di agen JNE manapun atau di kantor perwakilan JNE manapun dengan menunjukkan kode voucher. Lalu Bapak Ibu jangan lupa voucher berlaku selama 30 hari. Berlaku selama 30 hari dari Bapak Ibu klaim. Selain itu, saya juga akan membacakan cara mendapatkan hadiah yang kedua, yaitu ada voucher belanja sebesar Rp200.000 untuk 5 orang yang beruntung. Jadi gimana sih kalau Bapak dan Ibu mau rebutan nih 5 voucher belanja sebesar Rp200.000 dari JNE? Ini dia yang harus Bapak Ibu lakukan. Saya bacakan cara-caranya mudah sekali. Pertama, Bapak dan Ibu harus posting kegiatan sedang mengikuti acara ini, Ngajak Online 2021 Purwakarta, di Instagram Story. Jangan lupa postingannya harus diedit-edit dan juga dibuat sangat kreatif. Lalu Bapak dan Ibu jangan lupa follow dulu Instagram JNE_ID dan juga JNE.Purwakarta, JNE_ID dan juga JNE.Purwakarta. Lalu Instagram story-nya jangan lupa diposting sambil tag JNE_ID dan juga tag Instagramnya marketeers. Lalu pastikan akun Instagramnya Bapak dan Ibu jangan di private,
buat nanti kita bisa cek kalau Bapak dan Ibu udah upload. Oke, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya juga mengingatkan, jangan lupa untuk follow Instagram jne.purwakarta, karena setelah acara ini berakhir, nanti bakalan ada tips and trick bisnis online dari jne.purwakarta untuk Bapak dan Ibu semua yang sangat berguna. Nanti jangan lupa tetap harus follow. Dan juga nanti akan ada hadiah menarik dari 2 pembicara UMKM kita pada siang hari ini yang akan dibagikan di jne.purwakarta. Nah, gimana Bapak dan Ibu? Udah menarik nih, kan udah banyak hadiah, jadi jangan lupa stay, juga dengerin, simak sampai akhir untuk dapetin banyak banget tips and trik seputar bisnis online. Nanti kalau ada pertanyaan juga akan kita jawab di sesi Q&A. Nah, jadi jangan kemana-mana, ikuti sampai akhir. Kalau temennya ada yang belum masuk, jangan lupa suruh masuk juga nih buat ikutan acara kita. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kolaborasi bisnis online Ngajak Online 2021 Kota Purwakarta, saya mengundang Ibu Murah Lestari, Ibu Tari, selaku Head of Regional JNE Jawa Barat, untuk menyampaikan 1-2 pesan pembuka kita di siang hari ini. Kepada Ibu Tari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh warga Purwakarta. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Purwakarta yang ke-190. Semoga Kota Purwakarta semakin maju, semakin berkah, dan semakin sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat sore para pembicara pada webinar Ngajak Online Purwakarta yang saya hormati Bapak Iwan Ridwan selaku Kepala Cabang JNE Purwakarta, Ibu Raden Roro Ati Rinawati selaku Owner Sate Samarina, Bapak Aziz Bajri selaku Co-Founder Bangsawan Group dan Founder PT Batik Indo Nusantara. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah poin berkaitan dengan sekilas tentang industri pengiriman ekspres dan logistik. Poin selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah peluang bagi UMKM pada masa pandemi seperti saat ini. Lalu poin ketiga adalah poin yang saat ini kita hadiri, yaitu JNE Ngajak Online. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menyampaikan adalah bagaimana sekilas tentang industri pengiriman ekspres dan logistik. Saya mengajak kita semua untuk melihat apa yang terjadi saat ini. Pandemi memberi dampak besar terhadap kehidupan umat manusia di semua lini. Begitupun dalam industri pengiriman ekspres dan logistik yang merupakan core bisnis kami. Menurunnya kapasitas angkutan darat, laut, dan udara akibat adanya kebijakan pembatasan transportasi. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya kelancaran pasokan distribusi pengiriman. Seperti diketahui, transportasi merupakan mata rantai penting dalam bisnis proses kami. Namun ada 2 hal yang kami jadikan catatan penting yang patut disyukuri adalah yang pertama adalah volume pengiriman domestik baik dalam kota, antar kota, dan antar provinsi trennya semakin meningkat. Ini dapat ditunjukkan dengan variasi jenis pengiriman yang terus semakin beragam. Terbesar adalah kiriman yang terkait dengan COVID-19 seperti APD, masker, dan yang lainnya. Seperti kami pelajari jenis barang yang kami kirim, sebagian besar tujuan akhirnya adalah ke masyarakat sebagai end user. Kami sering menyebutnya sebagai kiriman B2C, G2C, atau C2C. Adanya surat rekomendasi Kemenkominfo nomor 728 tahun 2020, tanggal 30 Maret tahun 2020 tentang upaya penanganan COVID-19 sektor pos dan informatika. Karena dengan surat ini, sektor pos, ekspres, dan logistik tetap bisa menjalankan operasinya. Jadi kami termasuk dalam bisnis esensi yang terus boleh melakukan aktivitasnya. Selanjutnya adalah peluang bagi UMKM, teman-teman UKM yang ada di Purwakarta. Dampak lain dari pandemik ini adalah digitalisasi yang terakselerasi sebagai cara berinteraksi manusia.
Digitalisasi yang sebelumnya direncanakan untuk diadopsi secara berkala dan mungkin ada terkesan dilakukan secara perlahan, kini terpaksa harus dipercepat akibat munculnya kebutuhan akses data dan interaksi dari jarak jauh. Gaya kehidupan masyarakat sebagai individu, sosial, dan korporasi telah mengubah masyarakat dengan cepat. Stay at home, social distancing, dan self-care menjadi perubahan gaya hidup di semua sektor bagi individu, masyarakat, dan korporasi yang sudah melakukan transformasi digital. Proses tersebut tinggal dilanjutkan dan tentunya terus diimprove. Namun bagi pelaku yang masih konvensional, perubahan strategi perlu dilakukan. Pada posisi inilah saat ini kita semua melihat strategi atau arah digitalisasi perlu dilakukan dengan masif. Pada acara saat ini yang kita hadiri bersama, JNE Ngajak Online, di tengah dinamika dan tren data volume pengiriman domestik dalam kota dan antar kota serta antar provinsi, terlihat trennya terus meningkat. Kami optimis, JNE optimis bahwa volume pengiriman akan meningkat dan peluang utama atau opportunity dengan adanya tren dan perubahan gaya hidup saat ini adalah e-commerce is now the industry leader. Ini adalah memberikan kesempatan bagi teman-teman UKM untuk memimpin ekonomi bangsa saat ini. Diawali dengan kebiasaan baru kerja jarak jauh, e-commerce telah semakin masif terbukti sebagai industri masa depan. Ini telah dipercepat secara besar-besaran selama dan diprediksi setelah pandemi COVID-19. Sulit untuk membuat orang mengubah kebiasaan mereka, tetapi begitu mereka berubah, orang tenggelam ke dalam cara baru dalam melakukan sesuatu. Dan itu menjadi normal, menjadi gaya hidup baru. Kenormalan baru itu telah terjadi hingga saat ini. Sukses faktor adalah teknologi. Teknologi ini membantu para pemula dan perusahaan untuk menghasilkan produk yang kuat dan solusi digital inovatif. Selain itu, dalam pandemi ini, bisnis telah berkembang pesat ke tingkat yang lebih tinggi dengan adopsi teknologi dan ekspektasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan nama dari program kegiatan yang telah berjalan dari tahun 2017 ini, yaitu JNE Ngajak Online, yang akan digelar di 59 kota, JNE bukan hanya mengajak, tapi juga mendorong serta memberikan dukungan untuk para UKM agar meningkatkan daya saing dengan menjadi pelaku e-commerce yang handal dalam menangkap peluang dan perubahan yang terjadi karena pandemi COVID saat ini. Demikian sambutan yang saya sampaikan dengan harapan pandemi ini segera berlalu dari negeri kita tercinta dan teman-teman UMKM kita semua bisa bangkit, bertumbuh sehingga berdampak positif serta dapat memberikan manfaat bagi banyak orang yang terdampak dalam masa pandemik ini. Itu adalah sambutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat buat teman-teman UMKM bergabung dalam acara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan nikmat sehat dan iman Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tari atas openingnya yang menyemangati kita kalau jangan lupa untuk terus menyampaikan dan juga mencari banyak-banyak peluang untuk bisnis walaupun kita sedang ada di tantangan pandemi seperti saat ini. Oke Bapak dan Ibu semuanya, para peserta kita di Ngajak Online 2021, tanpa berlama-lama, saya akan mengajak Bapak dan Ibu semua masuk ke talk show. Tapi sebelum kita masuk ke talk show, saya mau mengingatkan kembali kalau Bapak dan Ibu peserta semua yang mau bertanya kepada para pembicara kita, silakan untuk langsung ketik pertanyaannya di chat room, silakan lihat format yang dibagikan oleh tim marketeers, silakan ikuti formatnya dan juga bagi pertanyaan-pertanyaan yang menarik
akan kita seleksi untuk dijawab langsung sama para pembicara kita nanti di sesi Q&A. Jadi jangan lupa untuk semuanya ketik aja pertanyaannya. Dan tentu saja Bapak dan Ibu, saya juga mengingatkan nih, kalau nanti di talk show jangan lupa untuk simak baik-baik paparan-paparan dan juga obrolan kita di sesi talk show, karena setelah sesi talk show akan ada sesi kuis yang membagikan hadiah menarik dari JNE. Nah, untuk memulai sesi talk show kita di Ngajak Online 2021 Kota Purwakarta, langsung saja kita undang pembicara kita pada siang hari ini setelah tayangan berikut. Cara menjadi member GLC. Scan barcode pada poster atau banner yang terdapat di sales counter JNE. Atau kunjungi website GLC di glc.jne.co.id. Isi data diri kamu, nama, alamat email, nomor telepon. Pastikan kamu memasukkan nomor telepon yang aktif. Lokasi JNE terdekat, dan kode CAPTCHA. Selamat, kini kamu sudah menjadi member GLC. Sekarang, cek email kamu untuk mengetahui informasi, username, password, nomor member, dan panduan tentang GLC. Sekarang kartu GLC kamu sudah siap digunakan. GLC, satu kartu banyak keuntungan. Oke, langsung saja saya panggilkan panelis kita pada siang hari ini. Ada Bapak Iwan Ridwan, Branch Manager JNE Purwakarta. Selamat siang, Pak Iwan. Ketemu lagi nih, sehat Pak? Sehat Bu. Selamat siang Mbak Tasha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Haji sama Mbak Roro serta para UMKM semuanya di Kota Purwakarta. Oke, thank you Pak Ridwan. Selanjutnya saya mengajak bergabung kembali ada Ibu Rina, Ibu Raden Roro Ati Rinawati, panggilan kerennya Bu Rina nih ya. Owner Sate Marangi Vakum Samarinda. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang, selamat siang. Iya, udah siap sharing ya nih sama teman-teman di sini nih Bu Rina. Oke. Lalu selanjutnya saya panggilkan Kang Aziz Bajri, co-founder Bangsawan Group. Selamat siang Kang Aziz, selamat bergabung kembali. Sehat Mas? Selamat siang Mbak Rasya, alhamdulillah sehat selalu. Oke, siap nih. Kita akan ngobrol. Saya akan bertanya nih satu persatu. Kita akan ngobrol bareng-bareng nih sama Pak Iwan, sama Bu Rina, sama Kang Aziz. Pertama-tama saya mau ke Pak Iwan dulu nih, Pak Iwan. Kalau ngomongin JNE di Purwakarta nih, Pak Iwan. Gimana sih cara JNE Purwakarta itu terus bisa mengatur atau bisa memanage nih kualitasnya pelayanannya kepada teman-teman di Purwakarta? Gimana nih Pak Iwan? Silakan. Baik, Mbak Tasha, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi gambaran singkat mengenai JNE ya, salah satu perusahaan ekspedisi di Indonesia. Bagaimana JNE ini adalah merupakan perusahaan yang didirikan oleh anak bangsa ya, dengan 4 pilar nilai-nilai luhur perusahaan, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, dan visioner. Kemudian kita juga mempunyai tagline yaitu Connecting Happiness, yang merupakan representasi dari setiap kegiatan bisnis JNE berorientasi
pada pengantar kebahagiaan nih, sehingga ke pelosok negeri. Jadi kita ini tidak hanya mengantar paket saja gitu, namun juga mengemban amanah untuk turut peduli dan mensejahterakan bermanfaat bagi sesama dan lingkungan, khususnya di Purwakarta, begitu Mbak Tasya. Oh, menarik. Ya, nanti kita ngobrol lagi sama Pak Iwan ya. Sekarang saya mau ke Ibu Rina dulu. Halo, Bu Rina. Halo, Mbak Tasya. Halo. Bu Rina, mungkin buat teman-teman di sini juga mungkin yang baru ketemu Bu Rina, bisa ceritain sedikit nggak sih Bu Rina sate Marangi vakum sama Rina ini gimana sih ceritanya? Silakan Bu Rina. Cerita pertamanya tuh dari tahun 2000 ya, 2014 itu kan saya sudah buka yang konvensional. Kemudian saya memperkenalkan sate Marangi ke saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia tuh, ada yang di Bali, ada yang di Batam, ada yang di Kalimantan. Tapi mereka nggak ngerti ya Marangi. Terus disitulah ada ide gimana caranya sampai ke mereka gitu. Jadi makanya di vakum dulu, kemudian di frozen, terus dicoba kirim lewat JNE juga, karena JNE yang bisa sehari ya, bisa sehari 2 hari paling lama, kalau ke Bali ke 2 hari biasanya itu gitu. Dan sampai di sana di tujuan itu masih dalam kondisi yang baik. Jadi uji cobanya gitu ke saudara dulu. Oh, uji coba ke saudara dulu. Asal muasalnya itu ingin memperkenalkan sate Marangi ke saudara asalnya begitu. Oh gitu, iya ya, menarik. Kalau dari sate Samarinda itu begitu, kapan Bu terakhir? Kapan pertama kali masuk ke bisnis online? Kapan terakhir masuk ke platform online-nya? 2015 setelah dikenalkan oleh Pak Dedi. Pak Dedi Mulyadi waktu itu ada juga Pak Bondan waktu itu. Jadi pas momennya aja pas itu. Jadi setelah saya riset, kemudian ada Pak Bondan, Pak Dedi mengadakan yang lomba sate Marangi, saya keluarin itu produknya, kemudian sudah banyak orang tahu gitu. Nah, baru dijual secara online. Oh gitu, mulai dari 2015 ya Bu Rina, berarti 2015. sudah veteran juga berarti ya kalau di bisnis online nih, udah banyak pengalaman nih Bu Rina nih. Oke, thank you Bu Rina. Aku nanti balik lagi. Sekarang saya ke Kang Aziz dulu. Halo Kang Aziz. Halo Mbak Tasya. Halo Kang Aziz, mungkin cerita dikit nih tentang gimana sih berdirinya Bangsawan Group. Terus Bangsawan Group tuh ngapain aja sih sekarang? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu buat Bu Tari, Selaku Hub Regional JNE Jawa Barat, dan Pak Iwan Ridwan, selaku Kepala Cabang JNE Purwakarta. Nah, tentu dengan Marketplace juga selaku kolaborator JNE dan media partner lainnya yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Nah, ya, yang pertama adalah berdirinya Bangsawan itu secara harfiah. Bangsawan Group ini ada beberapa unit usaha, dan Bangsawan Group itu adalah sebagai company holding kami. Dari itu, tapi secara tujuannya adalah kami membantu beberapa UKM secara filosofi bahwa Bangsawan ini bangga sebagai wirausahawan. Nah, sehingga tujuan kita adalah untuk menaikkan UKM agar lebih bisa menjual secara digitalisasi seperti itu. Itu salah satunya, Mbak Tasya. Oke, menarik. Kalau dilihat lagi nih, kalau dari Bangsawan Group, apa sih sekarang lini bisnis yang lagi berjalan lagi rame-ramenya nih selama pandemi ini terutama? Oke. Sebetulnya di Bangsawan Group ini ada beberapa unit usaha ya. Kita ada Bangsawan Indo Property, ada Bangsawan Niaga Nusantara, ada Bangsawan Digital Inspira. Nah, itu macam-macam. Nah, yang sekarang lagi berjalan itu adalah salah satunya Bangsawan Niaga Nusantara. Kemarin kita juga berjualan produk yang keripik juga. Itu bisa tembus dalam waktu 10 menit, bisa goal di angka 11.000 piece. Itu salah satunya. Dan produk IDEO pun ini adalah salah satu solusi, salah satu produk kita di Bangsawan Niaga Nusantara seperti itu. Sampai saat ini masih running sih di beberapa usaha yang sudah kita garap. Kalau ceritain dikit soal IDEO gimana nih, Kang Aziz? Nah, kalau IDEO ini kita bermuncul dari salah satu problem yang kita dapat sebetulnya. Salah satunya adalah kita mempunyai formulasi khusus, yaitu menghilang bau apek.
IDEO ini. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kadang-kadang ketika mau berangkat, itu sepatu kita itu kadang bau ya. Nah, makanya kita mau mencoba membuat formula khusus dari untuk menjual produk yang memang hilang bau apek. Salah satunya adalah ya sepatu itu gitu. Itu salah satu target market kita itu, agar menghilangkan bau apek di sepatu. Bisa jadi jaket, bisa jadi helm, itu salah satunya. Itu Mbak Tasya. Oke. Kalau IDEO ini kalau nggak salah ada videonya ya Kang Aziz. Mungkin mau ditunjukin nih ke teman-teman semua. Boleh, silakan monggo, itu salah satu problem solution juga dan itu menjadi salah satu penjualan kita. Nah, ini salah satu pembuatan bagaimana cara membuat iklan atau penawaran yang lebih eksklusif seperti itu. Oke, silakan. Wah, menarik banget nih tentang IDEO, Kang Aziz. Nanti kita sambil balik lagi ke Kang Aziz, ngomongin soal IDEO. Thank you ya, Kang Aziz. Sambil menunggu nih teman-teman semua yang mau bertanya ke Pak Ridwan, ke Pak Iwan, atau ke Bu Rina, atau ke Kang Aziz, jangan lupa tulis pertanyaannya di chat room. Sekarang saya mau balik lagi ke Pak Iwan nih, Pak Iwan. Aku mau nanya lagi dong, kan tadi udah dibilang nih semua JNE kan kolaborasi juga nih sama semua marketplace, terus sempat juga Bu Rina mau ngirim frozen food bisa pakai JNE karena sehari sampai gitu. Kalau secara umum nih yang dilakukan JNE di Purwakarta untuk meningkatkan kualitasnya itu gimana nih, Kang? Gimana nih Pak Iwan? Silakan. Siap. Terima kasih Mbak Tasya. Jadi kami kan selain tadi ya kita JNE khususnya di Purwakarta bagaimana menginternalisasikan core value dan 4 pilar tadi, kemudian juga menerapkan atau menginternalisasikan mengenai connecting happiness. Kita juga di sini melaksanakan ya kegiatan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan UMKM, kemudian kegiatan sosial nih di masyarakat Kabupaten ataupun Kota Purwakarta, beberapa diantaranya ya. Jadi agar supaya keberadaan JNE Purwakarta ini lebih terasa gitu, lebih terasa dekat dengan masyarakat Purwakarta. Salah satunya baik itu kita sering mengadakan yang namanya sedekah Jumat ya, untuk berbagi pada rekan-rekan jemaah maupun anak yatim serta petugas kebersihan. Kemudian kita rutin juga berbagi dengan ya. Kemudian kita secara rutin juga melakukan donasi setiap bulan dan kerjasama dengan beberapa yayasan yatim ya. Kemudian mengenai santunan otomatis atau misalkan itu sinergi dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi saat ini kondisinya kan sedang pandemi nih. Jadi kita sering melakukan penyemprotan disinfektan nih, baik itu di masyarakat sekitar kantor, juga di tempat-tempat publik umum, termasuk di masjid-masjid yang memang sering digunakan untuk beribadah ya. Kemudian kita juga pernah melakukan kegiatan sosial, yaitu penyediaan kaki palsu untuk teman-teman yang disabilitas ya. Bahkan kita juga pernah gitu memberikan support untuk atau memberikan yang namanya kegiatan pemberian air bersih ya, pada saat dulu pernah terjadi kekeringan cukup panjang nih. Nah, kemudian kita juga konsen dan tidak lupa kepada teman-teman ataupun masyarakat tenaga pengajar nih di pelosok yang membutuhkan support lebih, khususnya untuk menunjang kegiatan operasi mereka dalam hal melakukan pengajaran kepada masyarakat di pelosok-pelosok. Saat ini juga JNE didukung lah, khususnya JNE Purwakarta didukung oleh 300-an lebih karyawan nih, sehingga itu sangat mendukung sekali. Kemudian didukung oleh 65 titik jaringan yang tersebar di seluruh kecamatan Purwakarta, serta lebih dari 117 armada yang roda 4 dan roda 2 dalam hal mendistribusikan ke beberapa wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Begitu Mbak Tasya.
Menarik berarti ya Pak Iwan, udah ada sekalian kegiatan sosialnya juga, sekalian membantu bisnis-bisnis warga sekitar juga gitu ya Pak Iwan berarti kalau di JNE Purwakarta. Oke Pak Iwan mau tanya lagi nih, kalau di JNE Purwakarta ada program-program yang, ini nggak sih ada program terbaru yang untuk lebih memudahkan lagi rekan-rekan yang ingin pakai jasa JNE? Di sini. Saat ini kan kita lebih konsen ke sebenarnya ada tiga poin ya. Yang pertama yaitu sinergi dan kolaborasi itu. Nah di sini bagaimana kerjasama dan dengan berbagai pihak yang merupakan salah satu kunci keberhasilan di era revolusi industri 4.0 ya. Baik JNE, UKM, pemerintah maupun sektor lain seperti asosiasi, komunitas UMKM dan bisnis yang memiliki masing-masing kemampuan, terus kemudian kebijakan yang dapat dikolaborasikan dengan kita, yaitu untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, kemudian juga meningkatkan otomatis ya peningkatan bisnis masing-masing di para kolaborator tadi. Kemudian yang kedua yaitu melakukan adaptasi dan inovasi. Jadi kita harus optimis nih dengan kondisi saat ini, karena selain tantangan yang kita hadapi di tengah kondisi pandemi seperti ini, terdapat juga pasti ada peluang di sana. Sehingga kita harus melakukan yang namanya adaptasi dan inovasi ya, yang harus dilakukan agar dapat menggali potensi yang muncul, sehingga bukan hanya kita survive saja nih di sini, tapi juga bisa terus berkembang. Nah, contohnya mungkin yang aktual, kita harus melakukan inovasi bagaimana kebutuhan-kebutuhan untuk proses pengiriman benih ikan yang saat ini memang di sini ada waduk Jatiluhur sama Cirata ya. Kemudian pengiriman keramik pecah belah di daerah Pleret gitu. Kemudian pengiriman benih tumbuhan. Jadi kita harus bagaimana sih melakukan inovasi mengenai servis pelayanannya termasuk pada packaging maupun handlingnya ini, handling yang tetap ya yang terupdate mungkin di teman-teman UMKM adalah bagaimana kita harus jawab nih tantangan-tantangan, salah satunya di kiriman COD nih, di mana COD ini kan JNE itu hampir ke seluruh pelosok nih, kalau kita sebutnya kan zona A, B, C, dan D ya. Jadi kita ini bisa melayani itu kiriman-kiriman COD yang saat ini sedang booming nih di teman-teman para UMKM. Dan yang terakhir adalah digitalisasi gitu. Nah, apa digitalisasi yaitu bagaimana teman-teman UMKM yang mungkin ya di tengah kondisi saat ini lebih berkembang lagi atau memperkaya lagi bisnis mereka yang biasanya offline sehingga bisa online nih. Nah, salah satunya apa? JNE turut hadir di sana dalam hal apa melakukan yang namanya sharing, edukasi, pelatihan gitu agar supaya teman-teman UMKM yang tadinya mungkin baru mengetahui atau bahkan belum mengetahui sekali, khususnya untuk yang newbie ya. Jadi bisa mengetahui nih, oh kiriman kita akan lebih berkembang lagi kalau misalkan kita memasarkan produk kita yang tadinya di offline itu menjadi online. Bagaimana kan caranya? Nah, sanalah JNE hadir gitu, berkolaborasi dengan tadi asosiasi ataupun komunitas maupun rekan-rekan UMKM itu Mbak Tasya. Kalau misalnya teman-teman UMKM di Purwakarta nih, ada yang pengen kolaborasi sama JNE, itu gimana caranya nih, Pak Iwan? Oh, itu gampang sekali. Jadi untuk yang dapat berkolaborasi, kan itu nanti kita sesuaikan dengan kebutuhannya ataupun kemampuan maupun apa sih yang menjadi kapasitas dari rekan-rekan UMKM di sini. Di sana kan nanti bisa hadir ataupun bisa langsung ke kantor JNE Purwakarta yang di Jalan Ibrahim Singadilaga nomor 20 ya, di sini Kelurahan Negeri Kaler. Kemudian juga ada juga di tim sales kita di JNE IPIK Gandamanah nih, Jalan IPIK Gandamanah daerah Munjul ya, kalau lebih bekennya itu sana nanti bisa bertemu dengan rekan-rekan tim sales marketing di sana, Pak Firman dan tim. Kemudian juga bisa gitu menghubungi di kontak telepon kami di 0264 8394 502. Nah, kemudian juga bisa memfollow ya atau berinteraksi di akun sosmed kami, Instagram yaitu @jne.purwakarta. Begitu Mbak Tasya. Menarik. Oke Pak Iwan, thank you ya. Ini udah ada juga beberapa informasi
silakan Bapak dan Ibu kalau ada masih informasi yang mau ditanyain lagi ke Pak Iwan, tulis aja di Q&A atau di chat room, biar nanti dijawab sama Pak Iwan di sesi Q&A. Oke, selanjutnya saya mau ke Bu Rina dulu nih. Bu Rina, kalau ngomongin nih, jualan kuliner gitu ya, udah masuk online nih, selain udah di-review Pak Bondan dan juga udah sempet kena coverage gitu tentang sate Marangi, apa sih tantangannya lagi gitu kalau jualan di online? Kan tiap orang bisa sama ya jualannya sama kita. Kalau dari Bu Rina gimana nih? Bu Rina masih di mute? Silakan dibuka dulu. Ya, silakan Bu Rina. Jualannya sama. Kalau sama saya itu boleh ya bilang ya, saya itu yang pertama kali membuat sate Marangi frozen dan bumbu racik Marangi gitu. Jadi kalaupun sekarang ada yang followernya ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan saya tetap nomor satu yang membuat, jadi pede. Sok pede ya emang. Ya gitu. Sekarang sih belum banyak Mbak Tasya. Jadi alhamdulillah banyak apalagi sekarang ya. Sekarang ini kan karena COVID nggak boleh keluar, nggak boleh itu, akhirnya pada online ya kan. Nah, harusnya penjualannya sama Rina juga itu banyak gitu. Plus ini kan momennya pas bulan Idul Adha. Nah, saya kan juga mengeluarkan selain sate frozen juga bumbu racik Marangi. Nah, bumbu racik Marangi ini pas banget kalau di momen Idul Adha. Rata-rata semua punya daging. Mau diapain gitu kan. Jadi bumbu racik yang Marangi yang saya buat itu membantu mereka yang mau bikin sate Marangi gitu, mau dimanapun gitu kan, mau seluruh Indonesia, malah ada yang minta dari Malaysia juga ada gitu, untuk nyobain sate Marangi gitu. Itu seperti apa, makanya bumbu racik itu memudahkan lah gitu, Mbak. Gitu. Kalau ditanya lagi nih Bu Rina, mungkin boleh nanya lagi ya. Kalau ditanya sama orang, apa sih bedanya bumbu raciknya sama Rina sama bumbu racik Marangi yang lain? Itu apa nih Bu Rina kira-kira? Setiap orang pasti punya beda-beda ciri khasnya, ya kan? Kalau saya tuh dari sejak awal dulu membuat komposisinya itu sudah menggunakan bahan baku yang baik, yang bagus, dan teknologinya juga saya perhatikan sekali gitu. Jadi supaya itu bisa dikemas gitu. Gimana caranya supaya dia bisa tahan lama, bisa dikemas gitu, seperti apa gitu. Ya, kalau yang lain saya nggak tahu, saya belum pernah nyobain soalnya. Oh, ya nggak apa-apa, kalau punya kita paling enak mah nggak usah. Oh, menarik. Tadi baru cuma satu ya yang punya frozen gitu, vakum untuk sate Marangi itu dari Bu Rina nih. Menarik banget ya teman-teman. Bisa juga nih kalau teman-teman di sini peserta Bapak dan Ibu ada yang punya saudara di luar kota, cus suruh pesen nih ke Samarinda nanti biar nyobain sate Maranginya gitu ya Bu Rina. Terus kalau Bu Rina ngomongin vakum, terus ngomongin bumbu racik untuk diproses dan dijual gitu ya, yang nanti teman-teman bisa DIY di rumahnya masing-masing. Kalau ngomongin teknik-teknik packagingnya gitu, ada kendala nggak sih Bu Rina? Dulu memang kita kan masih riset, jadi masih ada kendala. Tapi dari belajarnya itu, jadi sekarang udah tahu triknya. Nggak ada sudah. Ya ini aja, paling ini yang terakhir, bumbu racik Marangi ini karena bahan bakunya dari gula. Nah itu yang saya belum dapat standarisasi kadar gulanya. Jadi supaya sama semua, teksturnya sama, gitu aja. Nanti kalau misalnya itu sudah dapat yang pas, itu nanti dengan teknologi yang lebih canggih, itu memudahkan saya untuk produksi besar dari industri gitu. Itu aja sih sebenarnya. Sudah dicoba, udah di riset juga. Saya coba sendiri juga di rumah. Tapi belum dapat yang pas gitu.
Oh iya, berarti masih ada kendala seputar itu ya, Bu Ya, Rina. Kalau ngomongin ya, packaging produknya nih, Bu Rina, ya. kayaknya ada foto nih, mungkin nanti bisa ditampilin juga sama tim. Boleh cerita dikit nggak lagi, Bu Rina, tentang cerita-cerita packagingnya di produk-produk Samarina? Itu sudah muncul nih. Gimana sih, Bu, berkreasi soal packaging ini? Apalagi kalau ngomongin bisnis online kan, orang pertama lihat foto packagingnya ya. Gimana nih tuh, Bu Rina? Silakan. Eh, yang jelas itu plastiknya beda ya. Plastiknya bukan plastik biasa, plastik vakum. Kemudian itu udah berkali-kali ganti dengan sesuai dengan kebutuhan. Dulu pertama-tama itu karena belum ngerti masih pakai kertas kayak gitu. Terus ganti pakai plastik, tapi plastiknya yang seperti apa gitu. Akhirnya dapat yang seperti ini, jadi dia tidak pas gitu loh. Tusukan yang kendalanya kan ditusukan. Tusukan itu kalau misalnya kena plastik dia nusuk, terus nanti dia nggak akan kedap kan, nggak ada ininya lagi. Nah itu kayak gitu, seperti itu. Jadi khusus semuanya khusus. Terus kalau yang ini, yang bumbu raci ini, saya juga banyak yang membantu, dari dinas juga membantu, dinas DKUPP itu banyak membantu juga. Jadi bentuknya udah seperti itu. Oh, menarik, menarik. Oh, ini kalau yang bukan Ya, yang di itu yang itu ya. ya, itu Itu ya yang dari hampers, itu parcel sate. Kalau yang ada ulang tahun, syukuran atau apa gitu, itu ada parcel sate. Terus ada yang paket-paketan, ya paket murah meriah lah, kenyang gitu. Sama benar-benar. yang hampers dibawa ke Bandung, bawa ke Jakarta itu kan masih bisa, kan cuma 2 jam. Jadi masih Iya, iya bisa nih. gitu. Ya itu. Oh, oke, menarik, menarik. Menarik nih, menarik nih, Bu Rina. Terus ada pertanyaan lagi nih, mungkin aku ke Bu Rina dan ke Kang Aziz nih, dua-duanya. Ngomongin bisnis nih, Bu Rina udah fokus di Samarina. Terus Kang Aziz nih ngomongin Bangsawan Group kan banyak bisnis yang dijalankan di bawahnya ya, kan sebagai Bangsawan Group itu kan holding. Kalau dari segi pebisnis nih, gimana sih cara kita bisa tetap make sure gitu bisnis kita tuh on track jalannya. Bisnis kita tuh tetap bisa menemui target-target atau pencapaian-pencapaian yang emang udah di planning gitu. Apalagi kalau ngomongin selama pandemi kan mungkin ada berpengaruh. Mungkin bisnis kita kena pengaruh juga kalau lagi PPKM darurat atau lagi PSBB atau lagi pelonggaran. Ini gimana nih? Mungkin aku mau tanya ke Kang Aziz dulu. Silakan Kang Aziz. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Sebetulnya memang saya lebih fokusnya pegang pokok udah jarang lagi pegang produknya, karena memang ada beberapa tim yang sudah menggarap produk-produk tertentu gitu. Nah, yang paling penting sih sebetulnya pasti ada beberapa yang sudah terkena efek dengan adanya pandemi sekarang ini. Cuman kita harus meyakini dulu sebelum dan sesudah adanya pandemi bahwa rezeki kita tidak sudah diatur dari sebelumnya gitu. Sehingga dengan keyakinan seperti itu bahwa kita masih bisa berfokus untuk berjualan sesuai dengan on the track gitu. Perlu hal yang sudah saya lakukan dengan beberapa tim, yang paling penting sih sebetulnya bukan tidak ada market. Yang ada kalau menurut saya adalah perpindahan dari yang sebelumnya konvensional, sekarang orang lebih fokus ke digitalisasi gitu. Nah makanya dulu mungkin sekarang sebelum adanya pandemi kan kita boleh nongkrong untuk di kafe seperti itu, dan sekarang dengan adanya pandemi kita harus dibungkus gitu pembeliannya. Nah itu satu. Kedua adalah yang paling penting how to do buy. Yang paling penting bagaimana cara mereka untuk membeli produknya. Nah sekarang mungkin dengan adanya financial teknologi kita harus adaptasi secepat mungkin sehingga target kita itu masih tetap sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu sih mungkin Mbak Tasya. Oke. Terus misalnya ada peserta-peserta di sini yang lagi mau memulai bisnisnya masih dari nol banget nih, misalnya dari nol, terus mungkin emang karena quote-unquote gak dikira startup, gimana sih apa sih yang mau Kang Aziz sampaikan gitu ke teman-teman yang baru memulai bisnis dari nol seputar harus adaptasi soal fintech dan lain-lainnya nih tentang digitalisasi ini. Oke. Yang pertama sih sebetulnya kalau kita punya 3 formula ya. Yang pertama adalah start with why. Jadi kita harus lihat dulu kenapa kita membuat produk ini. Yang kedua adalah bagaimana cara menyampaikan bahwa produk ini ready. Ada kita loh yang berjualan. Yang ketiga adalah apa.
apa manfaatnya ketika mereka mendapatkan produk itu. Nah, makanya 3 formula ini harus diperkuat. Yang pertama adalah kenapa, lalu bagaimana cara mereka tahu bahwa kita ready, dan yang ketiga apa benefitnya. Nah, seperti itu. Jadi rata-rata ketika kita ingin memulai sesuatu, saya selalu mengatakan kenapanya dulu. Kenapa ini diadakan? Seperti itu. Mungkin itu salah satunya. Nah, mungkin Mbak Tasya juga, mungkin rekan-rekan di sini semua juga, sebelum adanya pandemi, siapa sih yang punya hand sanitizer di rumahnya gitu? Kan jarang sekali. Dengan adanya perubahan behavior orang, itu mereka langsung stok hand sanitizer kan. Nah, berarti secara tidak langsung kita harus tahu bahwa ada peluang di balik pandemi seperti ini gitu. Seperti itu sih. Oke, benar-benar menarik. Kalau dari Bu Rina nih, Bu Rina misalnya ada peserta di sini yang baru mau memulai bisnisnya dari nol nih, Bu Rina. Kira-kira menurut Bu Rina apa sih yang mau Bu Rina sampaikan ke pengusaha-pengusaha baru nih? Tahu dulu passionnya, dia sukanya apa. Biasanya kalau hobi itu nanti bisa jadi apa ya, yang bisa dijual lah gitu. Kalau saya kan hobinya misalnya ya, contohnya saya sukanya masak gitu. Suamiku sukanya makan, kan cocok tuh. Jadinya ya itu pertama awalnya dari hobi gitu. Passionnya dia apa, dia kalau suka masak ya masak. Kalau misalnya sukanya di kerajinan ya di kerajinan aja, itu yang dijual dulu gitu, dicoba dulu, jangan memaksakan lah gitu. Nanti biasanya jadi menarik nih Bu Rina sama Kang Aziz juga, dan juga ada Pak Iwan. Nah, Bapak dan Ibu, demikian adalah talk show kita. Jadi nanti Pak Iwan, Kang Aziz sama Bu Rina jangan kemana-mana, karena nanti bakalan ada, kita balik lagi di sesi talk show. Bakal ngobrolin banyak nih, dari pertanyaan-pertanyaan peserta juga akan dipilihkan oleh panitia. Jadi jangan kemana-mana dulu, Bapak dan Ibu. Setelah kita menyelesaikan talk show ini akan ada sesi Q&A. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa kalau masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis langsung ada di bawah di chatroom Zoom-nya beserta format yang dibagikan oleh tim marketeers, karena nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab langsung sama 3 pembicara kita. Tadi udah ngomongin, udah ngasih tips nih buat Bapak dan Ibu yang baru mulai bisnis, udah cerita gimana caranya kita capai target nih walaupun ada pandemi atau enggak. Terus jangan lupa juga kalau tadi sudah ada beberapa informasi dari Pak Iwan seputar kalau Bapak dan Ibu mau berkolaborasi dengan JNE Purwakarta. Nah, itu dia sesi talk show kita Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Sudah menjelang sore. Di saya mendung banget nih, semoga di Bapak dan Ibu tetap cerah ya di Purwakarta nih, gimana cuacanya. Nah, sebelum kita lanjut, sekarang saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk main kuis. Kita akan main kuis dulu, persembahan dari JNE yang Bapak Ibu ikuti di setelah ini. Lalu cara mainnya saya jelaskan. Cara main kuis ini mudah sekali Bapak dan Ibu. Nanti kita akan tampilkan 2 pertanyaan di layar, satu persatu kita akan tampilkan. Bapak dan Ibu cukup menjawab cepet-cepetan, menjawab pertanyaan yang kami akan share. Jangan lupa nanti pertanyaannya harus dijawab sesuai format yang sudah disediakan. Formatnya apa aja nanti Bapak dan Ibu harus tulis nama, email, nomor HP, nama UMKM, dan nanti jawaban lengkapnya. Nanti akan saya tayangkan juga, akan ditayangkan oleh tim marketeers juga apa aja pertanyaannya, dan kami akan memilih 2 peserta yang menjawabnya paling cepat dan paling tepat sebagai peserta yang beruntung untuk mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah ekstra 10 poin GLC lagi, senilai Rp250.000 yang akan diumumkan nanti di akhir acara. Gimana Bapak dan Ibu, sudah semangat? Pemanasan dulu sebelum cepet-cepetan ngetik ikut gamesnya, lalu kita akan mulai main gamesnya setelah commercial break yang satu ini. Cara transaksi dengan GLC. Kunjungi sales counter JNE terdekat, lakukan transaksi pengiriman, tunjukkan e-card GLC untuk pencatatan transaksi kamu. Jangan lupa cek poin transaksi kamu melalui website GLC di glc.jne.co.id.
Tekan terus transaksi kamu untuk mendapatkan bermacam keuntungan sebagai member. Ada, Pak. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan main games, kita akan main kuisnya. Sudah siap semua? Sebentar lagi saya akan menampilkan pertanyaan kuis yang pertama. Sudah siap? Oke, kita akan main. Ini dia kuis yang pertanyaan pertama. Bagaimana cara Bu Rina mengirimkan produknya ke kota-kota lain? Ini timnya Bu Rina sama Bu Rinanya nggak boleh bantuin jawab loh ya, nggak boleh kasih kode-kode nih. Ini harus pesertanya sendiri nih yang jawab. Gimana caranya? Cara jawabnya Bapak dan Ibu tulis nama, email, nomor HP, nama UMKM, dan jawaban lengkap. Jawaban lengkapnya misalnya C, menggunakan kardus biasa. Nggak boleh C doang, nggak boleh kardus biasa. Kayak gitu nggak boleh, harus ditulis lengkap. C, menggunakan kardus biasa. Ayo Bapak dan Ibu cepet-cepetan nih, silahkan untuk menuliskan jawabannya. Ya, jawabannya harus yang pakai format yang tepat dan juga harus menggunakan format yang lengkap ya Bapak dan Ibu. Formatnya lengkap, jawabannya lengkap, dan jawabannya harus benar. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita sambil tunggu. Bapak dan Ibu, ayo silakan untuk menjawab. Karena sesaat lagi kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana rekan-rekan sekalian, kita sudah bisa lanjut ke yang kedua atau kita masih menunggu dulu? Oke, kita masih menunggu. Sebentar lagi kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Ini dia pertanyaan keduanya. Apa fungsi atau tujuan dari produk IDEO? Nah, ini Kang Aziz nggak boleh kedip-kedip nih ya, nggak boleh ngasih bocoran jawabannya nih. A, menyerap keringat di pakaian. B, menghilangkan bau apek. Atau C, memberikan efek dingin di pakaian. Jangan lupa jawabannya harus lengkap. Nggak boleh C, memberikan efek dingin di pakaian. Harus kayak gitu, nggak boleh C doang. Nggak boleh efek dingin gitu doang juga nggak boleh, harus lengkap. C, memberikan efek dingin di pakaian. Oke, Bapak dan Ibu, itu dia pertanyaan kedua kita. Jangan lupa untuk menuliskan semua formatnya dengan lengkap di bawah. Masih kita tunggu nih, sudah mulai banyak juga pertanyaannya, sudah mulai banyak jawaban yang masuk. Silahkan. Oke, Bapak dan Ibu, sambil menunggu, kalau Bapak dan Ibu sudah menjawab kuisnya, saya mengingatkan kembali kalau setelah ini akan ada sesi Q&A. Jangan lupa untuk tulis pertanyaannya di kolom chat agar nanti bisa dipilih sama tim marketeers untuk dijawab langsung di sesi Q&A. Silahkan Bapak dan Ibu semuanya. Oke, itu dia sudah selesai sesi games kita. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah panas kembali nih untuk mengikuti sesi Q&A, semoga masih berapi-api nih ya kita di siang menjelang sore kali ini. Setelah ini akan ada sesi Q&A. Sebelum masuk ke sesi Q&A, saya mengingatkan kembali kalau JNE bagi-bagi 5 voucher belanja sebesar Rp200.000 untuk 5 orang yang beruntung. Cara mendapatkannya saya bacakan sekali lagi. Pertama, Bapak dan Ibu kalau mau ikutan menang voucher belanja sebesar Rp200.000 ini, jangan lupa untuk posting kegiatan ngajak online 2021 ini di Instagram story-nya Bapak Ibu. Nanti Instagram story-nya dibuat kreatif, jangan lupa silahkan diedit-edit berkreasi. Jangan lupa untuk follow JNE di JNE_ID dan juga follow di jne.purwakarta. Setelah itu jangan lupa postingan Instagram story-nya tag JNE-nya ya, jangan lupa tag JNE_ID dan juga tag Instagram marketeers. Lalu akun Instagram Bapak dan Ibu pastikan untuk tidak digembok. Jangan digembok, jangan di private, agar kami bisa cek kalau Bapak dan Ibu sudah upload. Nah, sesuai janji saya di awal, janji kami di awal, saat ini Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk meng-scan QR Code yang ada di layar Bapak dan Ibu untuk klaim voucher benefit senilai Rp100.000. Voucher free ongkir senilai Rp100.000. Jangan lupa di chat room Zoom di bawah juga ada link yang bisa Bapak Ibu klik.
Jangan lupa kalau Bapak Ibu sudah member JLC, silahkan scan QR code di sebelah kiri. Kalau belum jadi member JLC, silahkan scan QR code di sebelah kanan. Juga ada linknya masing-masing, jangan lupa untuk pilih link yang sesuai dengan Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu pastikan untuk klaim benefitnya, karena sayang banget nih udah join di sini tapi nggak dapet klaimnya, jangan lupa untuk klaim benefitnya. Oke, Bapak dan Ibu, sesaat lagi kita akan masuk sesi tanya jawab dengan para panelis kita di siang hari ini. Ada Pak Iwan, nanti kita ketemu lagi sama Pak Iwan, sama Bu Rina, dan juga sama Kang Aziz setelah mengikuti tayangan berikut ini. Cara penukaran poin JLC. Kunjungi website JLC di jlc.jne.co.id. Masukkan username kamu, password, dan kode CAPTCHA. Klik menu penukaran poin, lalu pilih hadiah yang kamu inginkan. Jangan lupa pastikan jumlah poin kamu mencukupi. Cek keranjang hadiah penukaran poin kamu. Pastikan sudah sesuai dengan keinginan. Kemudian, pilih lokasi pengambilan hadiah yang terdekat. Informasi cara dan syarat pengambilan hadiah. Untuk pengambilan hadiah, barang, dan voucher, kamu dapat mengambil di drop point yang sudah kamu pilih. Dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi email informasi penukaran poin, fotokopi kartu JLC, dan surat kuasa jika pengambilan hadiah diwakilkan. Untuk hadiah e-voucher, akan dikirimkan langsung ke alamat email yang terdaftar. Selamat, kamu sudah berhasil menukarkan poin kamu. Silahkan tunggu konfirmasi melalui email. Ya, Bapak dan Ibu, kita kembali lagi di sesi Q&A. Saya mengundang kembali Pak Iwan Ridwan, Branch Manager JNE Purwakarta. Mengundang lagi Ibu Rina, Ibu Raden Roro Ati Rinawati, owner dari Sate Marangi Vakum Samarinda. Lalu mengundang lagi Kang Aziz Bajri, co-founder Bangsawan Group. Oke, Pak Iwan, Bu Rina, dan Kang Aziz ini sudah ada beberapa pertanyaan. Aku coba satu-satu dulu ya, aku nanti bakal muter. Saya akan pertama kali ke Pak Iwan. Pak Iwan, ada pertanyaan dari saudara Tini dari Cemilan Nahnu. Pengen nanya ke Pak Iwan, gimana tips packing barang aman yang untuk produk yang rentan hancur? Apakah di JNE bisa melayani packing yang lebih aman sesuai standar JNE? Bisa packing nggak nih? Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Baik, Mbak Tasa, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi tadi mengenai pertanyaannya,
Saat ini, jadi kita untuk yang kiriman-kiriman istilahnya mah di bawah 5 kilo, kita itu ada yang namanya Xbox, Bro. Jadi Xbox ya. Jadi Xbox itu dikhususkan atau kita adakan untuk customer-customer memang yang membutuhkan. Misalkan tuh pada ini ada 3 tipe, yang 1 kilo, 3 kilo, sama 5 kilo. Nah itu adalah untuk kiriman-kiriman yang tadi rawan pecah belah maupun misalkan makanan. Memang itu harganya berbayar, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, yang non berbayarnya apabila memang kirimannya itu berpotensi rentan ya terhadap kerusakan. Selain memang kita tawarkan asuransi juga, kita juga nanti akan melakukan proses handling khusus. Artinya setiap kiriman yang memang itu kita kategorikan, misalkan kiriman ini rawan pecah belah, selain memang di packaging, inner packing, selain memang sudah di inner packing sama si pihak shipper, itu juga kita akan melakukan proses project lagi nih di outer packing. Salah satunya adalah misalkan untuk melengkapi dengan bubble wrap, ya, wrapping ditambah dengan mungkin packing kayu gitu di sana ya. Jadi ada dua jenis itu tadi. Memang yang sifatnya dadakan ataupun customize itu kita tambahkan packing, atau memang yang sudah kita sediakan tadi Xbox itu namanya ya. Xbox tipe untuk yang 1 kilo, untuk yang 3 kilo, dan bahkan maksimal yang 5 kilo. Itu insya Allah itu akan sangat safety sekali kita sediakan di konter. Oke, thank you Pak Iwan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Tini ya tentang packing yang aman untuk produk yang rentan. Lalu saya akan next ke pertanyaan kedua. Ini dari saudara Rian. Usahanya pempek busur. Mau nanya ke Kang Aziz dan ke Bu Rina. Pengen nanya bagaimana sih strategi yang tepat dalam UMKM untuk mengembangkan bisnis di saat pandemi, terutama strategi untuk berkompetisi secara online. Mungkin saya ke Bu Rina dulu ya. Silakan Bu Rina. Bu Rina masih di mute. Oke, silakan Bu Rina. Kang Aziz ini jawabannya pasti lebih tepat. Aduh, gimana tadi Bu? Gimana caranya untuk UKM mengembangkan bisnis di saat pandemi, terutama kalau lagi berkompetisi secara online? Pertama itu karena ini pengalaman saya ya, saya itu juga termasuk orang yang tidak bisa berjualan. Saya cuma bisa produksi. Jadi kalau saya mencari jalan gimana caranya produk ini bisa dijual, itu saya bekerja sama dengan teman-teman UKM saya. Gitu. Salah satunya misalnya saya berkolaborasi dengan Topur sebagai e-commerce gitu kan. Terus reseller itu juga banyak membantu gitu untuk menjualkan gitu. Terus satu lagi tuh harus ya produknya juga harus inovasi. Jadi jangan biasa-biasa aja, ada sesuatu yang lebih, yang plus gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Itu sih pengalaman ya. Kalau Kang Aziz pasti lebih canggih deh jawabannya. Oke, thank you Bu Rina. Silakan nih Kang Aziz. Oke, sedikit menambahkan, setuju dengan Bu Rina tadi. Sebetulnya untuk bagaimana cara kita berkompetisi di era industri digital sekarang, yang paling penting adalah kita harus tahu dulu target market kita siapa. Ketika target market kita ada siapa, kita tahu bahwa mereka itu kumpulnya di mana. Apakah di Facebook, di Instagram, atau mungkin saat ini di TikTok. Itu salah satu media yang akan kita garap gitu. Nah, otomatis cara mainnya pun berbeda. Setiap behavior-nya di platform-platform itu pasti caranya berbeda gitu. Nah, pada dasarnya paling penting adalah betul punya diferensiasi yang paling kuat. Karena sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik dari produk-produk yang lain, seperti itu mungkin. Gitu, Mbak Tasya. Berarti selain produknya yang harus unik, harus bisa kerja sama orang, kita juga harus tahu ya kita tuh targetnya siapa sih, kita mau jualannya utamanya tuh kemana nih, sama medianya juga gitu, mau pakai media apa. Oke, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari saudara Rian ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Iwan lagi nih dari saudara Hilmi. Mau bertanya ke Pak Iwan, di Purwakarta itu
ada peningkatan berapa persen nih sejak pandemi? Karena kata Ibu Tari, ada peningkatan di pengiriman domestik. Ada berapa persen pengiriman dari UMKM di Purwakarta? Mungkin maksudnya kenaikannya kali ya. Silakan nih Pak Iwan. Baik, terima kasih Mbak Tasha. Memang teman-teman semuanya di tengah kondisi ya saat ini kita maklumi maupun kita pahami. Saat ini kan istilahnya mah Purwakarta itu bisa disebut sebagai kota semi industrialis ya. Jadi memang UMKM alhamdulillah sudah mulai banyak dan menggeliat saat ini di tengah kondisi industri di Purwakarta yang memang saat ini sudah mulai artinya banyak yang tutup gitu atau bahkan alhamdulillah dengan penurunan di industri itu, di industrialis ya istilahnya mah ditutupi atau ditambal sulam atau disubsidi oleh peningkatan terjadi bisnis-bisnis baru di UMKM ini gitu. Nah, itu alhamdulillah kurang lebih sih rata-rata 20-30% di sini peningkatannya ya. Terus kemudian berapa persen sih penyumbang UMKM ini ya memang cukup besar gitu. Cukup besar dengan cukup besarnya UMKM ini sebagai salah satu penyumbang terbesar, maka ya komitmen kami itu bagaimana untuk meningkatkan teman-teman di UMKM ini agar supaya bisa lebih berkembang lagi nih melalui program salah satunya dengan kolaborasi ini ataupun nanti kedepannya next mudah-mudahan ya kolaborasi dengan Bu Rina ataupun Kang Ajis dari Bangsawan ya Kang ya. Mudah-mudahan nih kita punya target nih bagaimana meningkatkan teman-teman UMKM ini supaya bisa lebih meningkat lagi, termasuk teman-teman yang UMKM newbie nih istilahnya butuh istilahnya penyemangat. Selain penyemangat juga butuh ilmu-ilmu nih, bimbingan dari siapa ya? Otomatis di sini peran dari Bu Rina maupun Kang Aji sangat dibutuhkan nih, termasuk disupport sama kita gitu insya Allah ya. Terima kasih, baik Mbak Tasha. Oke, thank you Pak Iwan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Hilmi ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan untuk Kang Aziz dari saudara Liza Alatas, nama UKM-nya Toko Bantalku. Pertanyaannya, apa tips dan strategi untuk teman-teman UKM yang baru mau masuk digital atau baru masuk jualan online? Apa hal yang penting harus diperhatikan yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan secara online? Mungkin bisa nambahin dari jawaban yang tadi kali ya, Kang Aziz. Silakan, Kang Aziz. Oke, iya. Lagi-lagi ketika memang kita mau berbisnis di era industri sekarang, digitalisasi sekarang, yang paling penting tentukan dulu target market. Betul tadi yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika memang kita sudah tahu target marketnya, misalkan kumpulnya itu target market itu di Instagram. Lah buatlah postingan-postingan di Instagram itu berkaitan tentang apa minat dan kesukaan dari target market kita. Dan yang paling penting adalah kebanyakan mungkin UKM-UKM yang di luar sana, itu di Instagram itu hanya berfokus kepada selling, bukan sharing. Justru pada dasarnya di beberapa industri usaha yang saya garap, itu kebanyakan lebih ke sharingnya, baru sellingnya sekian persennya. Kenapa? Karena setiap orang itu bukan tidak ada tertarik dengan produk kita, tapi mereka belum tahu apa sih benefit yang harus diberikan seperti itu. Apa sih yang benefit untuk si pelanggan kita? Nah itu, mungkin salah satunya adalah sharing-sharing dulu, baru selling-selling kemudian, kayak gitu. Berarti tentang mengelola sosmednya gitu ya, bikin satu konten-konten yang bisa di-share, mungkin ikut drakor-drakoran gitu kali ya. Betul. Oke, menarik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Liza ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan masuk lagi untuk Pak Iwan. Pak Iwan, dari saudara Erlin Putrianti, saudari Erlin, bertanya apakah JNE punya layanan COD? Lalu keuntungannya pakai COD itu apa? Lalu syarat untuk menggunakan COD itu gimana? Silakan nih Pak Iwan. Terima kasih Mbak Tasha. Layanan COD-nya, nah ini menjadi salah satu kebutuhan utama dari teman-teman UMKM dalam meningkatkan bisnis mereka ya. Saat ini alhamdulillah kita sudah membuka layanan COD ya. Jadi layanan COD kita buka untuk beberapa zona. Salah satunya bagaimana sih caranya untuk membuka layanan COD ini. Jadi Bu Erlin tadi ataupun teman-teman UMKM yang lain bisa datang tadi ke JNE IPIK ya, nanti ada teman-teman sales di sana untuk didaftarkan di POM PCRF kita untuk mendaftar sebagai customer COD. Terus benefitnya apa gitu di sana.
Itu tadi kan artinya COD ini kan memang sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan si buyer atau si pembeli barangnya di tengah untuk meningkatkan trust itu. Jadi di sana kan nanti akan dikembalikan ya, akan dilipan kepada pihak pengirim. Itu rata-rata kita dalam 1 minggu dulu 7 hari, nah sekarang bisa sampai 2-3 hari nih kalau misalkan terdaftar sebagai corporate ya. Sehingga teman-teman di UMKM ini bisa lebih leluasa lagi dalam memasarkan produknya, selain tadi segmennya, selain juga benefitnya, juga kemudahannya dalam bertransaksi, yaitu di COD ini. Nah, karena memang COD ini menjadi sebuah kebutuhan, maka kami berkomitmen nih untuk meningkatkan pelayanan di COD ini, baik dari sisi tingkat returnnya yang memang kami tekan, terus kemudian tingkat sukses delivery-nya, kemudian tingkat pengembalian uangnya, itu kita harus memastikan ya. Intinya teman-teman UMKM termasuk Bu Erlin di sini, kami tunggu kehadirannya agar supaya bisa menggunakan jasa COD secepatnya ya. Mudah-mudahan hari ini atau besok nih bisa segera diproses. Baik, terima kasih Mbak Tasha. Oke, thank you Pak Iwan. Silakan, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Erlin. Ditunggu tuh untuk jadi partnernya JNE tuh sama Pak Iwan. Silakan juga datang dan hadir buat collab sama JNE. Oke, Bapak dan Ibu, saya mengingatkan kembali kalau sebentar lagi kita akan mengumumkan siapa sih yang menerima hadiah-hadiah menarik kita pada sore hari ini. Jangan lupa kalau belum posting di Instagramnya untuk dapat voucher belanja, jangan lupa masih posting sekarang, masih ada waktu selagi kita masih Q&A. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjut Q&A-nya. Sekarang mau bertanya untuk Ibu Rina. Ada pertanyaan dari saudara Diki Waryanto, ingin bertanya, Ibu, apa yang menjadi konsentrasi atau fokus utama dari Samarina sehingga produknya bisa bertahan dan bersaing hingga saat ini? Konsisten. Konsisten gimana tuh, Bu? Fokus. Jadi karena pertama ini sate Marangi itu kan adalah ciri khasnya Purwakarta. Saya ingin tujuan awal pertama dulu ingin memperkenalkan sate Marangi ke seluruh negeri, nggak cuma dalam negeri saja, keluar negeri pun pengen saya kenalkan sate Marangi gitu. Nah, dengan visi seperti itu ya terus berusaha konsisten fokus mengembangkan perkenalannya gitu loh. Pertama ngenalinnya, sosialisasinya dan lain-lain gitu. Pokoknya fokus saja jualan. Gitu. Ya, caranya sekarang dengan itu JNE membantu mengirim-ngirim gitu. Itu aja lah fokus. Oke. Berarti kalau mau ditanya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Diki. Kalau kuncinya Samarina bisa bertahan terus itu sebenarnya adalah fokus dan konsisten dalam memproduksi dan juga menjual produk-produknya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, nih dari panelis kita sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan terpilih pada saat ini. Nah, sebelum kita tutup sesi Q&A-nya, saya akan mempersilahkan ketiga pembicara kita, narasumber kita, untuk menyampaikan 1-2 pesan penutup untuk merap up sesi kita pada sore hari ini. Pertama-tama saya mungkin ke Bu Rina dulu ya. Bu Rina silahkan untuk menyampaikan 1-2 pesan penutup kita pada sore hari ini. Siap. Kalau dari saya penutupnya belajar terus berusaha mencoba, terus selalu berinovasi, kemudian berdoa dan pasrahkan ke Allah. Itu aja. Oke, terima kasih Ibu Rina. Lalu selanjutnya saya akan ke Kang Aziz. Silahkan Kang Aziz untuk memberikan 1-2 pesan penutupnya di siang hari ini. Oke. Bagi saya tujuan berjualan bukan hanya untuk mendapat keuntungan, tapi untuk lebih banyak membantu semua orang. Karena ketika kita membantu banyak orang, pasti Allah akan membantu kita semua. Seperti itu. Oke, thank you Kang Aziz. Oke, sekarang saya ke puncaknya nih, Pak Iwan Ridwan. Silakan Pak Iwan untuk menyampaikan 1-2 pesan penutup di sore hari ini.
Baik, terima kasih Mbak Tasya. Ya, sesuai dengan tagline JNE Connect and Happiness seperti yang disampaikan saya di awal, itu kan kita tidak melulu sebagai pengantar paket ya. Namun artinya di sini kita mengemban amanah untuk turut peduli dan mensejahterakan serta bermanfaat bagi semuanya, khususnya kepada teman-teman UMKM di kabupaten maupun di Kota Purwakarta. Sehingga harapannya melalui program kolaborasi ini ataupun nanti program-program pemberdayaan UMKM lainnya yang ada di Purwakarta bisa terus tumbuh. Kemudian tentunya UMKM di sini bisa terus tumbuh juga sehingga bisa menjadi penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena kami yakin, JNE yakin bahwa jika ekosistem yang dibangun, baik itu dari JNE, pemerintah maupun kolaborator, di sini beberapa pihak yang mendukung pertumbuhan UMKM ini, JNE juga akan ikut berkembang di sini sebagai produk perusahaan lokal di Indonesia. Sehingga kami mendorong untuk agar UMKM ini terus naik kelas sehingga pemberdayaan ekonomi di seluruh masyarakat Indonesia umumnya maupun Purwakarta khususnya bisa lebih berkembang lagi. Itu mungkin Mbak. Terima kasih. Wah, thank you. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih juga Bu Rina. Sekali lagi terima kasih Kang Aziz atas semua sharingnya nih. Sepanjang sesi kita 1,5 jam ini, semoga usahanya kita, bisnisnya kita rame terus, lancar terus, kita sehat selalu, dan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you. Terima kasih Pak Iwan, Bu Rina, dan Kang Aziz. Ya, makasih Mbak Tasya. Sama-sama. Oke, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, para peserta di sore hari ini, masih ada satu rangkaian lagi nih, rangkaian puncak kita, yaitu sesaat lagi saya akan mengumumkan pemenang-pemenang kita di siang hari ini. Akan ada 5 pemenang untuk voucher belanja, lalu akan ada 2 pemenang hadiah menarik di sesi kuis kita di pertengahan acara tadi. Oke, selanjutnya, apakah sudah siap nih Bapak dan Ibu menerima pengumuman kita, siapa saja peserta beruntung kita pada sore hari ini? Selamat, sekarang sudah ada di layar 5 pemenang. Ini adalah nama Instagramnya yang pemenang ya. Pemenang 5 voucher belanja senilai Rp200.000. Silahkan kepada para pemenang ini untuk menghubungi saudara Irfan dengan memberikan nama, nomor HP, dan emailnya untuk mengklaim hadiahnya. Selamat kepada 5 orang yang beruntung. Jangan lupa untuk menghubungi saudara Irfan di nomor yang tertera. Selamat, silahkan. Oke, selanjutnya saya akan mengumumkan ini dia 2 pemenang dari kuis kita pada siang hari ini. Selamat kepada 2 pemenang kita. Jangan lupa juga untuk menghubungi saudara Irfan. Jangan lupa untuk menghubungi saudara Irfan untuk mengklaim hadiahnya dengan memberikan nama, nomor HP, dan email. Jangan lupa Bapak dan Ibu, selamat kepada pemenang kita pada sore hari ini. Semoga semuanya terhibur, bisa dapat hadiah banyak, dan juga dapat manfaat banyak dari sesi kita di sore hari ini. Oke Bapak dan Ibu, selamat sekali lagi. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk klaim benefit voucher free ongkir senilai Rp100.000. Silahkan untuk scan QR Code yang ada di layar. Dan juga untuk klik link yang disediakan di chatroom Zoom, Bapak dan Ibu. Jangan lupa diklik dan juga di-scan sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu. Apakah sudah member, apakah belum member, silahkan scan QR Code-nya yang di kanan atau yang di kiri. Silahkan Bapak dan Ibu. Dan saya mengingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk follow Instagram JNE_ID dan juga JNE Purwakarta. Karena setelah ini akan banyak hadiah menarik dari 2 pembicara kita, lalu juga akan ada banyak tips seputar bisnis online. Oke, Bapak dan Ibu, tanpa terasa sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Acara kali ini kita sudah selesai. Saya dan segenap tim yang bertugas meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan juga atas semua partisipasi Bapak dan Ibu semua yang hadir di siang hari ini. Semoga kita mendapatkan banyak hal bermanfaat. Saya, Tasya, selaku pemandu acara, undur diri dulu dari Bapak Ibu semua. Jangan lupa
untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mentaati protokol kesehatan dengan tertib. Sampai jumpa di kota berikutnya.